Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis ya, Kamis tanggal 7 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG agak mengkhawatirkan ya, kalau secara teknikal turun 1,44% cukup dalam ya, khususnya disebabkan saham-saham bank ya, khususnya bank BUMN ya, setelah keluarnya PP tentang penghapusan hutang itu bagi UMKM petani ya, itu berdampak kayaknya kurang bagus untuk sektor perbankan. Jadi hari ini turun cukup dalam ya untuk IHSG. Secara teknikal support 7450 jebol. Kalau misal besok masih turun, kalau kita lihat historinya sih ya di harga terendahnya hari ini itu mendekati area support ya. Pantau aja level 7340. Semoga nggak buat low baru di bawah itu untuk besok. Soalnya kalau sampai jebol di bawah ini ya ada potensi bisa turun lagi lebih dalam. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 6 November agak ngeri ya. Ini Bank Mandiri turun cukup dalam, aslinya keluar 582,9 M. Kemudian Bank BRI aslinya keluar 480,4 M. Bank BNI keluar 131,5 M. Di BBCA keluar ya, untuk aslinya cuman nggak sebanyak asing keluar di saham-saham BUMN ya. Selain di perbankan ya, keempat bank utama ini aslinya juga keluar di PANI, Telkom. Jadi harga sahamnya turun, harga indeksnya turun cukup dalam ya hari ini. Saham-saham dengan kapitalisasi besar pada turun didistribusi oleh asing. Dan yang menarik di sini yang paling banyak dibeli asing BRMS ya, masih melanjutkan kenaikannya untuk saham BRMS strong bullish. Oke, itu untuk transaksi IHSG. Untuk besok sih kalau di awal market masih merah, wait and see aja dulu. Tapi disclaimer, kalau mau HK nyicil-nyicil ya, yang punya gas banyak dan belum punya posisi di saham-saham ya, bisa dipertimbangkan. Kalau mau nyicil sih udah lumayan murah ya. Pantau aja level 7340-an, semoga nggak jebol. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI dulu ya, yang hari ini didistribusi oleh asing dan harga sahamnya juga turun. Turunnya agak ngeri ini, gagal bertahan di atas 4640 ya tadi. Langsung turun lumayan dalam sih, jadi agak kurang bagus kalau secara teknikal ya, karena gagal bertahan di atas ini. Untuk besok sih mending yang udah punya posisi misal tadi atau kemarin ambil di area 4650-an, udah ambil posisi malah harga sahamnya jebol support dan nahan floating loss ya. Untuk besok sih kalau masih turun mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat average down ya. Tapi disclaimer, kalau mau nyicil ya, cuman kayaknya dalam waktu dekat ada potensi kalau nggak sideways malah cenderung turun. Pantau aja level 4640 sih, masih di area sini. Kalau besok belum bisa break di atas itu, mending wait and see aja dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau secara teknikal, kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga masih didistribusi asing cukup banyak, 480,4 M. Kalau kita lihat lebih detail Bank BRI ya, hari ini tanggal 6 November. AKYU, KZBK, RX, broker-broker asing hari ini jualan, dan yang nampung lokal ya, sebagian retail nampung lagi average dan terus di saham BRI. Jadi secara bandarmologi kurang bagus, secara sentimennya fundamental juga newsnya kurang bagus ya. Kalau kita lihat di sini yang nampung didominasi broker-broker retail ya. Jadi untuk besok sih mungkin lihat aja di awal market, kalau belum bisa breakout lagi di atas 4640 mending wait and see. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini turun cukup dalam 5% lebih ya. 5,42% ke level 6.550. Ini mendekati area supportnya yang di 6.525.
Ya, jadi untuk besok Kamis ya, misal di awal market merah semoga aja nggak jebol, cuman kalau buat low baru di bawah 6.525 atau di bawah 6.500 ya udah ya. Wait and see aja, jangan buru-buru buat entry, takutnya mulai bearish ini untuk saham Bank Mandiri. Nah, takutnya kalau bisa turun lagi lebih dalam, support selanjutnya lumayan dalam soalnya di 6.275 ya atau 6.300, mendekati area sini. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi di saham Bank Mandiri misal besok jebol di bawah 6.500, cuman kalau masih bisa bertahan di atas itu ya bagus. Kalau kita lihat hari ini soalnya asnya distribusi cukup banyak di saham Bank Mandiri sebanyak 582,9 M ya, paling banyak dijual asing ini. Kalau kita lihat lebih detail Bank Mandiri hari ini tanggal 6 November, broker-broker asing ya yang keluar CC, BK, AK, KZ, IU versi asing net sell, dan keempat broker ini cukup banyak, net sell-nya lebih dari 100-an M. Kemudian yang nampung untuk asnya ZP itu pun cuma 12,2 ya, paling banyak. Untuk lokalnya sendiri pada nampung, cuman distribusi asing lebih banyak jadi harga sahamnya cenderung turun. Untuk besok hati-hati aja, kayaknya ada potensi di awal market open gap bawah, ada potensi merah dulu ya mungkin di awal market. Misal merah langsung jebol 6.500, jangan buru-buru buat entry kecuali skenario-nya seperti ini. Misal jebol di bawah support nanti balik mantul naik, nah itu disclaimer ya, kalau mau masuk semoga aja sih bisa naik, cuman kalau jebol support dan nggak bisa breakout lagi di atas 6.500-an ya mending wait and see aja dulu. Atau buat teman-teman yang udah punya posisi jangan buru-buru buat average, dan mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Bank BCA nggak terlalu ini sih, untuk hari ini turunnya nggak terlalu dalam, cuma 0,48% aja, mungkin karena bukan bank BUMN ya mungkin. Hari ini untuk kalau kita lihat untuk transaksi hari ini di saham BBCA tanggal 6 November aslinya sih net sell ya, cuman dibandingkan kompetitornya tadi nggak terlalu banyak, 47,5 M aja. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 6 November. Ada yang nampung ya untuk BBCA yaitu ZP. ZP berani nampung cukup banyak ya, ZP versi asing nampung 212,2 M di saham BBCA. Jadi menarik ini untuk saham BBCA, ada yang nampung. Walaupun yang keluar juga broker-broker asing sih, BK, CC, AK, YU, KZ ya, cuman paling enggak ada yang nampung untuk asingnya di saham BBCA cukup banyak, 200 M lebih. Kalau secara teknikal sih mungkin untuk besok kayaknya masih cenderung sideways sih di area 10.400-an ini, apalagi kalau IHSG nggak terlalu bagus ya, bisa bertahan aja di area sini udah cukup bagus untuk BBCA kalau IHSG-nya masih merah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA. Untuk besok mending wait and see aja dulu, tapi disclaimer ya kalau buat teman-teman yang mau masuk di saham BBCA untuk jangka panjang. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini juga turunnya cukup dalam, 5% lebih ya. Nggak sempat naik dulu hari ini, tak kirain mau naik dulu nguji resistennya, ternyata malah langsung terjun turun ya. Bahkan nggak bisa bertahan di atas 5.250 dan plus di 5.125 untuk saham BBNI. Untuk besok kalau masih turun pantau aja level 5.025 ini, 5.025, pantau area situ, itu area supportnya. Kalau nggak bisa bertahan di atas itu, jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu ya, takutnya kalau jebol di bawah ini ada bisa ke 4.755an, lumayan dalam support. Selanjutnya untuk saham Bank BNI, misal besok
jebol support. Itu kalau secara teknikal. Kalau lihat transaksinya juga masih hari ini di distribusi asing cukup banyak. 131,5 M, hitungannya lumayan banyak ya untuk saham BBNI. Jadi hati-hati untuk besok kalau aslinya masih terus distribusi, bisa turun lagi ini. Kalau kita lihat di sini asingnya keluar YU, BK, KZ, YU, CC, AK versi asing net sell ya, dan yang nampung ZP aja paling banyak itu pun cuma 2,4 M ya, jadi emang di distribusi asing juga. Dan untuk lokalnya nampung, retailnya juga nampung. Harga sahamnya turun lumayan dalam. Untuk besok pantau aja level 5.000 ini aja sih, semoga aja nggak jebol, semoga aja bisa bertahan di atas itu untuk saham BBNI. Takutnya kalau jebol di bawah ini agak ngeri ini untuk saham BBNI ya, lumayan dalam support selanjutnya ya. Kalau naik resisten terdekatnya ada di 5250, tapi kayaknya lihat transaksi hari ini ada potensi di awal market merah dulu ya, di awal market. Kita lihat saja besok. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini sih koreksi turun ya, koreksi 2,87%, cuman masih bisa bertahan di atas ya. Jadi trennya untuk jangka pendek ini kayaknya sideways, cuman setelah jangka panjang bullishnya belum patah ya. Ini masih sideways. Konsolidasi naik, koreksi dikit naik, dan ini sideways. Kalau bisa turun pantau aja 16.300 sih ini supportnya, dan resistennya di 18.650 mendekati level itu. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya PANI. Hari ini untuk saham PANI asingnya keluar lagi 42 M. Di harga atas ini retailnya asingnya ya, taking profit. BK lagi nih yang keluar 15,3 M. AK versi asing juga keluar. BK, AK, CC versi asing keluar ya, lumayan banyak. Bahkan untuk BK ini cenderung distribusi loh. Dan yang nampung YP, XL ya, sebagian retail nampung ya. Hati-hati aja sih buat teman-teman yang walaupun masih ada, misal ya, masih ada yang menggoreng naik, cuman ini harganya udah di atas sih, rawan tiba-tiba terjun bebas ya, rawan sih. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau ada yang masih yakin PANI masih bullish ya, disclaimer kalau mau masuk, tapi amannya pasang antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Dan buat patokan supportnya masih di 16.300an ini. Oke, itu untuk saham PANI. Untuk besok sih mungkin ini mungkin akan sideways dulu ya. Kalaupun turun selama nggak jebol aja aman sih di bawah 16.300 secara teknikal. Cuman kalau jebol di bawah itu hati-hati, support selanjutnya ada di 14 ribuan. Oke, ini resistennya ya di 18.650, area sinilah. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih, sempat turun cuman naik lagi ya, levelnya di area sini aja sih untuk harganya. Kalau kita lihat untuk transaksinya brand hari ini tanggal 6 November, asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak, 5,6 M aja. Kalau kita lihat lebih detail, brand hari ini tanggal 6 ada CC ya yang akumulasi, tapi cuma 12,6 M aja, belum terlalu banyak sih. Biasanya versi asing, didominasi CC asing. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail keluar ya hari ini. Mungkin untuk besok bisa pantau sih untuk saham brand, kayaknya ada potensi naik ya. Nggak tahu apakah tinggi atau enggak, cuman lihat aja di awal market, apalagi kalau kita lihat candlenya hari ini
walaupun belum terlalu kuat bullishnya, cuman ini setelah nyentuh level terendahnya di 6170 perlawanan naik lumayan kuat ya, ekornya lumayan panjang. Jadi misal di awal market langsung hijau sih, disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau swing. Terus setelah Fibonacci resistennya lumayan tinggi di 7600-an ya, cuman nggak usah sampai ke level ini sih ya kalau untuk masuk di saham brand untuk trading itu udah kira-kira udah lumayan gitu, mending di taking profit aja. Soalnya beberapa hari terakhir kan cenderung sepi untuk saham brand dan sideways, cukup banyak retail yang udah masuk ya ketika harganya jebol di bawah 7600-an nih, konsolidasi ini cukup banyak retail yang transaksi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS nih yang paling banyak diborong asing dan hari ini tadi langsung nyentuh resisten ya. Buat teman-teman yang udah taking profit mungkin udah ambil posisi kemarin, lumayan ya, nyentuh resisten, gagal breakout malah turun lagi. Jadi kalau mau masuk ya kalau di tengah-tengah 440 ini agak nanggung kalau untuk swing. Cuma disclaimer ya, kalau untuk trading atau scalpingan mudah-mudahan untuk besok masih ada potensi naik lagi nguji resisten. Kalau melihat hari ini aslinya masuk lumayan banyak di saham BRMS 233,6 M ya, paling banyak dibeli asing. Kalau kita lihat lebih detail BRMS hari ini tanggal 6 November. Untuk asnya sendiri yang akumulasi ada AK ya, cukup banyak 115,8 M, kemudian ZPUU, ABK versi asing juga masuk lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya jualan diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik walaupun gagal breakout ya. Cuman untuk besok kayaknya mudah-mudahan masih ada potensi naik lagi. Ini secara tren juga masih bullish sih. Jadi mungkin kalau naik target price-nya masih di 484-486. Sekiranya di level ini berat-berat breakout ya mending diamankan aja yang udah floating profit. Takutnya sideways dulu nanti kan rugi di waktu ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRMS ya, dan buat patokan kalau misal tiba-tiba turun supportnya ada di 386. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini turun 2%-an lebih, sempat hijau sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget. Untuk hari ini tertingginya ada di 1590 ya. Itu turun lagi. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 1490 ya, area 1490-an lah itu area supportnya, dan resistennya di 1620-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 6 aslinya net buy 7,8 M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 6 secara keseluruhan sih didistribusi oleh CC, dan yang nampung AKLGZP. AKZP nya versi asing sih, jadi ditampung asing, cuman retail lokalnya juga masuk. Mungkin untuk besok kayaknya cenderung sideways sih. Kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung kalau di level 1540 ya. Kalau turun sekalian itu malah bagus ya, bisa entry di area support ya teman. Kita lihat aja besok sih. Kalau langsung di kamera ya tunggu aja di level supportnya dekat-dekat 1480 1490-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam, dan untuk resistennya masih di 1620-an. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk saham Adaro koreksi turun 0,74%, walaupun nggak dalam-dalam banget ya, cuman merah. Gapnya belum ketutup sih untuk hari ini. Untuk besok hati-hati aja kalau masih turun. Kalau masih turun soalnya ada potensi tutup gap, berarti ke 3925-an ya, 3930 ya level itu sih untuk kalau menutup gap. Kalau kita lihat transaksinya hari ini aslinya apakah masih masuk, keluar cuman 1,4 M aja, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail cukup masih rame sih untuk saham Adaro. Hari ini
didistribusi oleh ZP ya. ZP-nya versi lokal, didominasi ZP versi lokal net sale 33,4 M. Untuk asingnya sendiri ada BK yang masih berani masuk cukup banyak 22,2 M, cuma cenderung trading untuk BK. Agak beresiko sebenarnya kalau mau entry di saham Adaro ya. Kalau secara teknikal sih ya lumayan kurang menarik. Udah di atas ya, takutnya mulai turun lagi ya kurang bagus ya. Mungkin yang belum punya posisi kalau saya sih mending cari saham yang lain dulu ya. Tapi yang udah punya posisi atau udah biasa trading di saham Adaro, disclaimer kalau mau scalpingan. Untuk resistennya balik lagi di 4050 untuk besok. Mungkin kalau nggak sideways cenderung turun untuk gap. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.